Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada sore hari ini kita pergunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita semua, untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah pendalaman Alkitab di sore hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Dia oleh karena kebaikannya, oleh karena segenap anugerahnya kepada kita. Mari bersama-sama kita akan tunduk kepala masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur oleh karena pemeliharaan dan pembelaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu pada sore hari ini kami boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah. Biar kuasa-Mu yang memimpin segenap hidup kami, kuasa urapan-Mu yang mengurapi setiap pribadi kami untuk kami masuk di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin ibadah kami. Kau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti Tuhan. Kau memberkati para imam-imam-Mu, para pelayan-Mu, hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri masuk di dalam ibadah di sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati sidang jemaat-Mu. Baik yang di rumah dimanapun mereka berada, Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Dia. Dengan segenap hati kita naikkan syukur kita. Mari, haleluya. Dengan hidup kita datang kepada Dia. Dengan segenap hati Tuhan. Segenap hati. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang segenap hati, dengan segenap jiwa Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba
Puji nama Tuhan, hanya untuk Dia, hanya bagi Dia segala hormat, kuasa dan kemuliaan. Itu karena kita sudah merasakan kebaikan Dia. Itu sudah karena kita sudah merasakan kebaikan dan pemeliharaan Dia. Karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian sungguh kita hanya kepada Dia. Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Haleluya. Yang menyediakan Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya. kasih Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Ku kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Haleluya. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Haleluya. yang menyediakan Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Dia begitu baik, begitu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Mari bersama-sama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita merasakan kasih Dia. Haleluya. Dia yang sudah tersalib untuk hidup kita. Oleh karena kuasa salib Dia, hidup kita
mendapatkan kemenangan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dengan penuh ucapan syukur. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Mari bersama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin, haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin, haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku
kita satu di dalam doa. Mohon kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah banyak memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Dan biarlah apa yang kami sudah persembahkan lewat puji-pujian ini semua boleh menyenangkan Engkau, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami sidang jemaat berada, Engkau juga berhadirat di antara mereka. Karena kami tahu sesuai janji firman-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Untuk itu kami juga percaya saat sore malam hari ini, Engkau juga ada di antara kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu, baik yang mendengarkan dimanapun berada, juga hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami boleh satu di dalam Engkau Tuhan, sehingga firman boleh bekerja dalam kehidupan kami masing-masing, untuk membawa kehidupan kami semakin hari semakin meningkat Tuhan, menuju kepada kota Yerusalem yang baru Tuhan. Di saat-saat ini kami sedang mempersiapkan kehidupan kami ini untuk boleh lepas Tuhan dari keadaan yang ada dalam dunia, lepas dari dunia saat Kau datang kali kedua dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengundang kuasa nama-Mu untuk mengusirkan setiap kuasa roh yang masih mau mengganggu kami, mempengaruhi kami sehingga bimbang, sehingga menolak akan firman-Mu. Kami undang kuasa nama sekali lagi untuk mengusirkan semua kuasa yang mengganggu di dalam nama Tuhan Yesus. Perintahkan keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari berilah kemurahan buat kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh boleh Bapa dalam suka untuk dapat mendengarkan dengan benar, dengan sungguh-sungguh memperhatikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan buka hati kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sapa dengan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, tetap hadirat Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Urapan Roh Kudus mengurapi setiap kita. Untuk itu mari pada kesempatan sore malam hari ini kembali kita akan mempelajari akan firman Tuhan. Ini ibadah pendalaman Alkitab juga disertai dengan perjamuan suci. Dan bagi sidang jemaat yang ada, siapkan apa yang sudah disiapkan, roti dan anggur, apapun bentuknya yang nanti kalau didoakan itu benar-benar kita yakin bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Untuk itu siapkan sehingga saatnya perjamuan nanti kita bisa sudah siap untuk masuk dalam perjamuan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya kita bersyukur kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita akan simak bersama-sama firman Tuhan yang bicara tentang persiapan untuk hari raya Paskah, yaitu kok sudah lewat kan hari raya Paskah? Ya, itu hari raya Paskah memperingati Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi sekarang kita mempersiapkan untuk kita juga lepas dari perhambanan dosa. Lepas nanti sampai kita masuk kota Yerusalem yang baru. Dan kita juga masuk dalam perjamuan kawin anak domba.
perjamuan kawin anak domba ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang Paskah ya, sudah diterangkan. Kalau saya bicara Paskah ya, itu ada, yaitu roti tidak beragi, itu bentuknya buat kita sekarang firman pengajaran yang benar atau murni. Dan ada tanda kedua, penyembelihan anak domba Paskah, yaitu korban Kristus, anak domba Allah yang jadi korban dalam bentuk perjamuan suci yang saudara sudah siapkan. Jadi Paskah terakhir saat Yesus dengan murid punya itu merupakan yaitu perjamuan yang pertama. Nah, untuk itu saudara dikasih Tuhan, banyak hal yang kita sudah pelajari lewat hal ini. Di dalam kebaktian doa hari Kamis yang lalu juga bicara tentang persiapan perjamuan Paskah ini ya. Tetapi mempelajari mengenai tempatnya di mana, di sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, yang sudah tersedia, itu tempat makan perjamuan Paskah. Buat kita sekarang adalah Yerusalem yang baru, yang sudah lengkap dan tersedia semuanya ya. Jadi Yerusalem baru itulah tempat perjamuan Paskah itu ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Markus pasal 14 tadi ya, kita sudah pelajari dalam doa hari Kamis ya, itu Tuhan mengutus 2 murid itu untuk mempersiapkan Paskah. Ya, ini menunjuk pada firman Allah dan Roh Kudus. Ya, ayatnya sudah ada dan ayat itu sudah menjadi pendukung bahwa 2 orang diutus itu menunjuk kepada firman pengajaran yang benar dan Roh Kudus. Ya, sehingga firman Allah dan Roh Kudus itu merupakan 2 tangan Tuhan yang menuntun kita untuk mendaki sampai ke Gunung Yerusalem yang baru. Ini yang sudah kita pelajari, ini hal yang sangat penting. Jadi untuk mencapai Gunung Yerusalem yang baru, firman pengajaran dan juga korban Kristus merupakan utusan, ya, merupakan 2 tangan Tuhan yang menuntun kita ini ya, untuk mendaki sampai Gunung Yerusalem yang baru. Ya, mulai dari Gunung Golgota di mana tepatnya Yesus disalib. Ya, itu bicara tentang bertobat dan baptisan air. Jadi firman dan Roh Kudus membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran. Lewat bertobat, lewat akhir baru. Dan naik lebih jauh gunung penyembahan. Naik ke gunung penyembahan. Ada terang dan kebenaran. Jadi firman dan Roh Kudus menuntun kita naik ke gunung penyembahan. Jadi firman dan Roh Kudus itu menyucikan hidup kita sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan dengan benar. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Tadi Roh Kudus dan juga firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, baru sampai nanti kita masuk ke Gunung Yerusalem yang baru. Ya, di mana firman dan Roh Kudus sudah menjadi 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, untuk membawa kita terbang. Ya, membawa gereja Tuhan itu terbang. Diterbangkan ke padang gurun yang jauh dari mata ular atau antikris ini. Artinya menyingkirkan kita dari segala apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini sampai zaman antikris ini. Dan akan mengangkat kita ke awan-awan yang permai nanti. Itu kita sudah mempelajari, saudara dikasih Tuhan ya, pada waktu yang lalu.
ya, dalam ibadah doa dan penyembahan. Nah, tetapi kita juga sudah mempelajari persiapan perjamuan Paskah lebih jauh di dalam ibadah hari Minggu kemarin, bahwa kita sudah berbicara ya di dalam ibadah raya 2 hari yang lalu, hari Minggu, di mana ada 3 macam hari raya bagi bangsa Israel. 3 macam hari raya dari bangsa Israel. Yang pertama, hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah ini. Bagi kita sekarang adalah merupakan suasana pesta. Karena apa? Karena ada pertobatan, ada kelahiran baru ini. Ada suasana pesta, ya, sukacita oleh karena ada pertobatan dan lahir baru. 1 orang bertobat, berapa banyak malaikat di surga bersorak-sorai. Ada satu kebahagiaan ini. Dan yang kedua, hari raya hulu hasil atau buah bungaran, hari yang ke-50 ini. Buat kita sekarang ini adalah suasana pesta karena kepenuhan Roh Kudus. Ya, kalau kita sudah bertobat lahir baru hidup benar, maka kita merasakan ya, Roh Kudus memenuhi kita. Ya, Roh Kudus memenuhi kita. Ada satu sukacita karena kita dipenuhkan Roh Kudus. Semakin lama, semakin disucikan, semakin kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan hari raya yang ketiga, hari raya Pondok Daun. Ya, biasanya disertai ya itu dengan suasana pernikahan. Ya. Buat kita sekarang artinya suasana pesta oleh karena perjamuan kawin anak domba Allah yang terjadi pada saat kedatangan Yesus kali yang kedua. Ini kita sudah pelajari waktu ibadah raya ini. Dan saudara dikasih Tuhan, ya, baik hari raya roti tidak beragi atau raya Paskah, bicara pertobatan dan lahir baru, dan juga kepenuhan Roh Kudus sampai kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba, puncaknya segala pesta ini. Ya. Dan dalam Matius 26 ayat ke-18 dikatakan supaya katakan kepada si anu. Berarti kepada siapa saja. Artinya buat kita siapa saja diberi kesempatan untuk menerima perjamuan Paskah. Artinya semua kita manusia yang berdosa ini diberi kesempatan untuk menerima perjamuan Paskah. Artinya siapa saja bisa mengalami pertobatan, mengalami kelahiran baru, dan mendapat kepenuhan Roh Kudus. Sampai nanti masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Yang perlu disiapkan, ya kita sudah belajar, yaitu membuka hati. Membuka hati untuk menerima Yesus sebagai anak domba Allah. Kalau dulu murid-muridnya mempersiapkan perjamuan Paskah, buat kita sekarang mempersiapkan hati untuk bertobat, untuk lahir baru, untuk dipenuhkan Roh Kudus. Sampai nanti masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya kita sudah mempelajari.
ya, merayakan Paskah harus menangkap anak domba yang tidak ada cacat celah. Ya. Menangkap anak domba Allah. Syaratnya anak domba tidak ada cacat ini. Ya. Untuk itu buat kita sekarang, kita butuh perhatian yang sungguh-sungguh. Bicara tentang anak domba Allah ya pribadi Yesus sendiri yang adalah firman. Di hari-hari kita sangat perlu untuk sungguh-sungguh memperhatikan yaitu firman pengajaran yang benar. Dan juga yang kedua, ya, setelah itu firman pengajaran anak domba yang tidak bercela itu ditangkap, maka harus mengurung anak domba jantan selama 14 hari. Ya. Artinya buat kita ya, harus menyimpan pengajaran yang benar di dalam hati kita. Bagaikan firman itu dikurung, menyimpan dalam hati. Menyimpan dalam hati artinya kita percaya, kita yakin pada firman pengajaran yang benar. Menjadi iman di dalam hati kita. Ini harta. Firman pengajaran yang benar itu merupakan harta. Nah ini dikatakan tadi dikurung selama 14 hari. Firman itu harus dikurung. Ya, saya tidak tahu. Ya, angka 14 ini tadi untuk mengurung firman itu ada dalam hati kita. Tapi angka 14 sekarang yang sedang menghadapi banyak masalah penyakit dan sebagainya yang dikurung artinya mau untuk ya, mandiri ya, selama 14 hari tidak kemana-mana ya, katakan mengurung diri. Setelah 14 hari lewat dinyatakan bahwa kehidupan ini tidak ada terkena virus. Ini angka 14 ini muncul. Firman itu harus dikurung dalam hati kita ini. Nah saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu ya, biar kita sungguh-sungguh dengarkan firman pengajaran urapan Roh Kudus. Sampai kita ngerti yakin dan mengurung firman itu dalam hati ini. Ya. Kalau kita menyimpan firman, kita mempunyai kekuatan ekstra untuk menghadapi ujian atau pencobaan. Ya. Sampai diempaskan tidak binasa untuk menghadapi maut. Jadi angka 14 ini ya kita perhatikan ya angka 14 firman itu ada dalam kehidupan dikurung ini sampai kita punya kekuatan menghadapi ujian atau pencobaan dan juga untuk menghadapi maut sehingga kita tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal ini. Dan langkah berikutnya anak domba itu harus disembelih, dimakan, ada dibakar dan sebagainya. Artinya firman pengajaran yang benar itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sampai firman itu mendarah daging dalam hidup kita. Yaitu kita taat dengar-dengaran. Ya. Taat dengar-dengaran ini. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita mengalami penyucian. Ya. Dari panca indera. Penyucian mata. Penyucian telinga. Penyucian mulut. Sampai kita praktek firman Tuhan. Ya. Ini saya sedikit mengingatkan ya, apa
yang sudah kita dengar dalam ibadah-ibadah sebelumnya ada kaitan terus. Karena kita masih berbicara tentang yaitu persiapan perjamuan Paskah terakhir nanti, persiapan untuk kita lepas dari dunia ini. Kalau Israel lepas dari Mesir, dari perhambaan, kita lepas dari dosa. Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Buat kita kalau kita sudah lepas dari perhambaan dosa, nanti kita terus dituntun tadi sampai ke gunung Yerusalem baru, ya, yaitu Kanaan Samawi atau Kanaan surga. Ini arahnya. Jadi buat kita sekarang bukannya sekedar untuk menjadi orang percaya atau disebut orang Kristen. Ada sasarannya, ada langkah-langkahnya yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sampai ke kota Yerusalem yang baru. Kalau enggak ya terserah. Nah, saudara dikasih Tuhan, sore malam hari ini kita akan berbicara tentang persiapan perjamuan Paskah lebih jauh ini. Ya, saudara dikasih Tuhan, perjamuan kawin anak domba itu menunjuk kepada kelepasan kita dari dunia ini. Untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan permai. Saat dia datang kali kedua, dia datang sebagai kepala, kita sebagai tubuh. Dia datang sebagai mempelai laki-laki, kita siap menyambut kedatangan sebagai mempelai perempuan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah ada dalam pesta perjamuan kawin anak domba tadi, kita akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Setelah itu masuk kota Yerusalem yang baru. Kerajaan surga kekal. Ini pentingnya perjamuan Paskah. Ya, tadi bentuknya ya, ada firman dalam urapan Roh Kudus, ada perjamuan suci. Di mana kita bisa ada pesta Paskah, ada firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus dan perjamuan suci. Di dalam ketekunan kita di mana pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Mari saudara, sidang jemaat yang ada untuk kita bisa mengikuti ya, dalam ibadah PA dan perjamuan suci seperti sore malam hari ini. Kalau nanti semua sudah aman, kita kembali di dalam ibadah di gereja kembali, maka kita tetap untuk setia tekun dalam ibadah-ibadah yang termasuk ibadah PA disertai perjamuan suci. Itulah pesta Paskah yang membawa kita lepas nanti dari dunia ini sampai kota Yerusalem yang baru. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita melihat tadi dalam Matius 28:18, ya, itu dikatakan pergilah kepada si Anu, ya, dan katakan kita baca saja, kita baca, ya, ke Matius 26 ayat 18. Matius 26 ayat 18. Matius 26 ayat 18. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Tadi si Anu siapa saja. Dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Si Anu siapa saja. Jadi siapa saja diberi kesempatan untuk menerima perjamuan Paskah. Menerima firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus dan perjamuan suci. Untuk kita bertobat
lahir baru sampai masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Masanya tinggal kita mau atau tidak untuk menerima tadi perjamuan Paskah. Untuk menerima firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus dan korban Kristus. Merupakan dua tangan uluran Tuhan. Jadi nanti kalau ada yang tertinggal saat Yesus datang, itu bukan salahnya Tuhan. Tuhan sudah memberitahukan, Tuhan memberikan jalan keluar, tapi salahnya yaitu sendiri. Ya, ditanggung oleh penumpang. Karena tidak mau menerima perjamuan Paskah. Hatinya keras. Tidak mau bertobat mempertahankan dosa. Sehingga tidak bisa bertobat. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang ke-19, lanjut ayat 19, ya, 26 ayat 19, Matius 26 ayat 19. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Itu sama dengan murid-murid mempersiapkan perjamuan Paskah secara jasmani, mulai dari tempatnya, dari rumahnya, mejanya, rotinya dan lain sebagainya. Ya. Bagi kita sekarang artinya mempersiapkan perjamuan Paskah. Buat kita sekarang, kita mempersiapkan hati kita untuk mengalami pertobatan, mengalami lahir baru, sampai dengan masuk perjamuan kawin anak domba. Yang lalu kita sudah mempelajari langkah-langkah persiapan, ya, ditinjau dari anak dombanya. Ya, dalam ibadah raya kemarin tadi saya sudah ulang sedikit. Sore hari ini kita mempelajari langkah-langkah persiapan perjamuan Paskah sampai nanti masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita lihat dari roti tidak beragi. Jadi ya, langkah persiapan perjamuan Paskah sampai masuk perjamuan kawin anak domba Allah yang kita lihat dari roti tidak beragi. Ya. Yang pertama, jadi kita bicara tentang kembali roti tidak beragi. Yang pertama Keluaran 12. Keluaran 12 14 sampai 15a. Keluaran 12 14 sampai 15a. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagi kamu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ini merupakan satu ketetapan turun-temurun selamanya. Ayat 15a, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Jadi langkah pertama kalau kita tinjau dari ya, roti tidak beragi. Ya, langkah pertama makan roti tidak beragi. Roti itu bicara firman Allah, tidak beragi itu adalah murni, tidak ada ragi. Jadi roti tidak beragi itu sama dengan firman Allah yang murni, yang benar. Roti tidak beragi berarti kita tidak boleh ada ragi sedikit pun. Ya. Roti tidak beragi. Artinya tidak boleh ada ragi sedikit pun. Dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Timotius pertama ayat yang ketiga. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak
engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jangan mengajarkan ajaran lain. Ini sama dengan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jangan ada ajaran lain. Sudah diajarkan hanya satu pengajaran yang benar. Ini kita harus tegas. Harus tegas. Baik yang menyampaikan firman harus tegas berani. Kalau itu firman Tuhan. Sekali keras, sekalipun tajam. Tapi juga sidang jemaat juga harus tegas untuk menolak ajaran yang tidak benar. Ya, kalau ada di medsos gini-gini, nggak usah diteruskan dibaca. Nanti kita akan bimbang. Kita akan bimbang dengan ajaran yang menyesatkan. 1 Timotius 4 ayat pertama. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Perhatikan, tetapi roh besar. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi kalau ada Roh Kudus, R-nya besar, kalau ada Roh Kudus kita bisa tegas. Kalau daging ini lemah, seringkali tidak bisa tegas. Ada sungkan dan lain sebagainya ini. Jadi baik hamba Tuhan dalam urapan bisa tegas. Bisa tegas berpegang pada satu pengajaran yang benar dan tegas menolak ajaran yang lain. Jadi untuk bisa tegas kita memang menderita. Ya. Kalau firman-Nya keras, firman-Nya tajam, tegas. Ya. Jemaat yang tersinggung lari. Wah eman-eman nih jemaat lari. Tapi harus tegas. Sidang jemaat kalau ada roh tegas untuk menerima satu firman pengajaran yang benar ini. Kalau ada lebih dari satu pengajaran itu justru akan menajiskan. Ya, bukan menyucikan tapi menajiskan ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau di dalam imamat kita kan sudah tahu. Kita harus berpegang pada ketetapanku. Harus berpegang kepada firman-Mu. Jangan kawinkan dua jenis ternak. Jangan taburi ladang dengan dua jenis benih. Dan jangan pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Ladang itu bicara kehidupan kita, gereja Tuhan. Tadi pakaian bicara pakaian pelayan atau bicara tentang tahbisan. Jadi kalau dua pengajarannya, tahbisannya juga akan dua. Sama-sama menajiskan. Firman Allah itu komando. Firman Allah itu kepala. Kalau firmannya dua, kepalanya dua, komandonya dua. Nanti tahbisannya juga dua. Akibatnya apa? Bingung karpe dewe. Ini hamba Tuhan juga harus tegas. Kalau ada dua, ya, itu nanti sidang jemaat juga bingung. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau tanda pengajaran yang benar kita semua sudah tahu,
Ya, semua tertulis dalam Alkitab, dikatakan oleh Yesus sendiri, diwahyukan oleh Tuhan. Ayat menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Dan tidak ada pamrih atau keuntungan bagi kehidupan, keuntungan duniawi ini. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Nanti kalau bicara tentang nikah ya, dan tabisan yang benar, itu dibuka lewat firman pengajaran yang benar ini. Ya. Itu menolong sebetulnya itu. Untuk menolong. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 ayat 31. Ya. 2 Samuel 22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Amin. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi kalau ada pengajaran benar, kita akan menerima perisai untuk melindungi kita dari segala celaka, dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala dosa-dosa. Dari serangan-serangan setan dalam bentuk apapun juga. Jalan Tuhan sempurna. Artinya firman yang benar mampu membuka jalan keluar sampai jalan kesempurnaan. Haleluya. Makan roti tidak beragi. Artinya mau mendengarkan dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Sehingga firman pengajaran menjadi tabiat dalam hidup kita. Firman itu adalah pribadi Yesus. Sudah menjadi tabiat Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Kalau masih ada tabiat daging, tabiat itu akan disucikan terus. Ya. Tabiat firman tadi sama dengan tabiat Yesus. Apa tabiat Yesus? Apa tabiat Yesus? Rendah hati dan lemah lembut. Itu tabiat Yesus. Tabiat firman sama dengan tabiat Yesus. Rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati itu kemampuan untuk mengaku dosa. Kalau diampuni jangan berbuat lagi. Rendah hati juga kemampuan untuk menganggap orang lain lebih utama. Ini rendah hati. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah sikap atau tabiat rendah hati seperti Yesus. Kalau sudah rendah hati, kita tidak pernah jatuh. Sebab kita sudah berada di tempat paling bawah. Itu rendah hati. Tabiatnya firman, tabiatnya Yesus. Lemah lembut. Lemah lembut ada kemampuan untuk menerima firman sekeras apapun juga. Kalau keras hati gak mampu untuk menerima firman keras. Mental. Ya. Jadi lemah lembut kemampuan untuk menerima firman pengajar sekeras apapun. Dan lemah lembut itu
ada kemampuan untuk menerima orang lain dalam segala kelebihannya. Berarti tidak ada iri hati. Ya. Orang lain diberkati kelebihannya. Ya, kita bisa menerima orang lain dengan kelebihannya. Jangan iri hati. Dan juga kekurangannya. Kalau ada kekurangannya, kita doakan. Ya. Jadi kalau ada yang lebih berhasil, jangan iri hati. Seringkali kan begitu, iri hati. Kemudian benci, dendam. Kain sampai membunuh Habel, adiknya sendiri. Seharusnya Kain belajar, Dek, gimana kok persembahanmu bisa diterima oleh Tuhan? Tapi iri hati, akhirnya emosi, akhirnya dendam, benci, bunuh. Jadi saudara dikasih Tuhan, lemah lembut bisa menerima kelebihan orang lain, kita tidak iri, dan juga bisa menerima kekurangan orang lain. Doakan. Jadi kalau ada rendah hati dan lemah lembut, kita akan mengalami kelegaan. Mengalami perhentian. Mengalami sejahtera. Ya. Yang membuat kita berbeban berat itu oleh karena kalau kita tidak mau rendah hati dan lemah lembut. Sombong. Gak mau ngaku dosa, bahkan menyalahkan yang lain. Tambah berat, tambah beban berat. Tapi kalau semua diselesaikan, rendah hati dan lemah lembut, maka ada kelegaan. Ya, ayat ini kita baca karena dalam PA enggak apa-apa. Matius 11. Matius 11, 28 sampai 30. Matius 11, 28 sampai 30. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini Tuhan sendiri katakan, marilah kepadaku. Kalau ada letih lesu, ada beban berat, mari datang kepadaku. Yaitu datang ke firman pengajaran yang benar. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Jadi dalam kelegaan, hati yang lega, ya, itu semua akan enak dan ringan. Sehingga kita tidak ada beban lagi. Sehingga kita akan dipakai oleh Tuhan. Waktu pembangunan tabernakel dulu itu dimulai dengan Sabat, ya. Dimulai dengan Sabat. Sabat itu adalah ketenangan, ya. Sabat itu ketenangan, ya. Perhentian, ya. Baru setelah itu persembahan khusus untuk membuat tabernakel mulai dikumpulkan. Ya. Baca Keluaran 35, Keluaran 35 ayat 2 dan 3. Keluaran 35 ayat 2 dan 3. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Jadi pada waktu hari ketujuh, hari Sabat,
Kalau tidak ada perhatian, masih melakukan pekerjaan pada hari itu, harus dihukum mati. Waktunya ibadah. Seringkali kehidupan mengabaikan ini sehingga rohaninya kering sampai mati rohani. Ayat 3. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Tadi Sabat bicara ketenangan. Jangan kamu memasang api. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan. Setelah itu ayat keempat baru persembahan khusus tabernakel mulai dikumpulkan untuk membangun tabernakel. Jadi kalau ada ketenangan, ada rasa perhatian, kita akan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini ya. Untuk itu kita banyak berdoa ya, supaya kita ada ketenangan, rendah hati, lemah lembut. Kita akan dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Di dalam Ulangan pasal 16, Ulangan 16 ayat yang ketiga. Ulangan 16 ayat yang ketiga. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak beragi besertanya. Yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi roti tidak beragi sama dengan roti penderitaan. Kalau kita berpegang pada firman pengajaran benar. Itu sungguh-sungguh buat daging ini ada penderitaan. Rasanya untuk bertobat dan sebagai hidup benar. Ya rasanya ini. Ya, ada penderitaan ini. Tadi roti tidak beragi sama roti penderitaan. Jadi kalau kita berpegang pada firman pengajaran yang benar, mengalami firman yang keras yang katanya untuk menyucikan kita, sungguh-sungguh penderitaan bagi daging, tetapi jiwa roh kita bahagia di hadapan Tuhan. Amin. Penderita, firmannya keras, firmannya tajam dan lain sebagainya itu roti penderitaan ini. Ini bukan saya ngomong, ada ditulis dalam Alkitab. Firmannya keras yang tajam, mengkoreksi daging ini. Itulah roti yang tidak beragi, yang murni tadi. Yang semua terus Alkitab. Ayat diterangkan ayat yang lain. Untuk menyucikan kita. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita berpegang pada firman pengajaran yang benar. Itu sungguh-sungguh penderitaan bagi daging. Tapi jiwa roh kita bahagia di hadapan Tuhan. Ayat mengatakan. Di balik penderitaan ada sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan keras. Rasanya daging menderita. Tapi kalau kita mau disucikan, menerima penyucian. Memang berat itu. Tapi jiwa ada kebahagiaan ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Di balik penderitaan daging. Ada sinar kemuliaan Tuhan. Langkah persiapan yang kedua terkait dengan roti tidak beragi, yaitu Keluaran 12 ayat 15b. Keluaran 12 ayat 15b. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Bersihin ragi-ragi itu.
Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kata-kata dilenyapkan dari Israel. Jadi langkah persiapan yang kedua terkait dengan roti tidak beragi, yaitu harus membuang ragi. Ragi dosa sampai puncaknya dosa. Apapun dosa kita harus dibuang. Kalau ragi tidak dibuang, tadi hukumannya adalah mati. Ya. Ragi selain dosa sampai pada puncaknya dosa, tapi yang kedua adalah ajaran palsu. Ya, ajaran palsu. Itu ragi yang menyesatkan. Jadi kalau dosa ditambah ajaran palsu akan membinasakan kita untuk selama-lamanya. Tadi di dalam rumah harus bebas dari ragi. Jadi tempat yang harus bebas dari ragi itu adalah pertama rumah. Keluaran 12 ayat 15. Keluaran 12 ayat yang ke-15. Ya. Keluaran 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7 orang itu dilenyapkan dari antara Israel. Rumah ini bicara tentang rumah tangga atau bicara tentang nikah. Jadi tadi ya, Keluaran 12 ayat yang ke-15 tadi. Perhatikan ayat ini. Sebab itu sejak permulaan nikah sampai akhir nikah harus bebas dari ragi. Di dalam rumah tangga harus tidak ada ragi. Rumah itu bicara nikah atau rumah tangga. Ragi apa yang ada dalam rumah? Yang pertama yaitu ragi persundalan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi ragi persundalan itu ragi yang ada dalam rumah tangga, ragi yang ada dalam nikah. Itu ya, ragi persundalan. Yang kedua, ragi dalam menikah, yaitu ragi keras hati. Ragi keras hati. Matius 19 ayat ke-7. Matius 19 ayat yang ke-7. Matius 19 ayat ke-7. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memberitakan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ini ragi keras hati. Menimbulkan kebencian yang akhirnya akan merusak ya, di dalam
nikah. Terjadi kehancuran nikah, terjadi perceraian. Ya. Ini ragi keras hati. Kalau di dalam Matius 10 ayat yang ke-21. Ya, ini terjadi dalam rumah tangga juga. Oleh karena kekerasan hati ini. Ya, menimbulkan kebencian. Matius 10:21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah dan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini terjadi mulai dari kebencian di dalam nikah. Jadi ragi keras hati juga akan menimbulkan kebenaran diri sendiri sehingga saling menyalahkan di dalam rumah tangga, di dalam nikah. Akibatnya terjadi kehancuran nikah, terjadi perceraian. Kalau sudah terjadi perceraian, maka ajaran Farisi ini masuk. Apa ajaran Farisi yang masuk? Yaitu sudah bercerai, nikah lagi dengan yang lain. Sementara suami atau istri yang diceraikan itu masih hidup. Ini terjadi. Ya, saudara dikasihin Tuhan. Oleh karena ragi dalam rumah, ragi persundalan, ragi kekerasan hati, sehingga menimbulkan kebenaran diri sendiri. Itu tempat yang harus bebas dari ragi. Ya, hanya lewat firman pengajaran dalam urapan roh dan perjamuan suci yang mampu membebaskan ragi dari rumah. Dan yang kedua yaitu pergaulan. Nah, ini pergaulan. Ya. Ulangan 16 ayat ke-4. Ya. Ulangan 16 ayat ke-4. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu. Tadi dalam rumah. Sekarang di seluruh daerahmu. 7 hari lamanya dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama. Janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Seluruh daerahmu. Berarti ya, ada pergaulan. Ya. Kita gak mungkin ya, di dalam rumah kita dan kita tidak bergaul. Kita tidak kenal satu dengan yang lain. Ya. Kalau di kota besar, real estate yang besar, rumahnya gede-gede, ya, sekalipun mungkin jarang bertemu, tapi minimal tahu dan kenal. Ini siapa, ini siapa, ini. Jadi pergaulan ini kita harus hati-hati. 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebutnya dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ini sama dengan ragi dalam pergaulan. Di mana sudah tahu ada dosa, tapi tidak mau untuk bertobat. Artinya dosa sudah mendarah daging, dosa sudah menjadi tabiat dalam kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan orang seperti ini, kita nanti juga akan terimbas. Kita akan mewarisi tabiat dosa itu. Ya, tadi kita sudah baca dalam 1 Korintus itu. Ya, ini seringkali pergaulan ini membawa kehidupan ini terimbas dengan apa yang tadi.
terjadi dalam pergaulan. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, ya, termasuk ajaran sesat tadi. Ya. Kita juga harus menghindari orang-orang dengan ajaran lain. Kalau kita bersekutu dengan ada ragi, apa yang ada justru akan lenyap. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, ragi ini bekerja di tempat gelap. Ya. Kalau bikin tape misalnya kasih ragi, tutupin kan? Ragi ini bekerja di tempat yang gelap. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau ada ragi disinari, ragi itu enggak berfungsi, akan mati. Nah, kalau tadi ada ragi di dalam rumah, di dalam rumah tangga, dalam nikah, ada ragi dalam pergaulan ini harus disinari supaya ragi itu mati. Ya. Inilah cara membuang ragi baik di dalam rumah, baik di dalam pergaulan. Ya. Cara yang pertama, ya, cara yang pertama, ya, untuk membuang ragi, ya. Tadi ragi, dosa dan lain sebagainya. Harus disinari. Ada sinar. Ya. Jadi cara membuang ragi yang pertama ini. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini cara pertama. Untuk membuang ragi yang ada dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga, dalam pergaulan. Caranya itu. Dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang benar. Ya, itulah tumim. Ya, tumim. Ya. Ini sinar. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Firman pengajaran benar. Itu yang akan bisa membuang ragi. Mematikan ragi itu. Yaitu dalam Ibrani 4:12 disebut itu tumim. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang benar, yang keras, yang tajam. Ya, itu disebut tumim. Ya. Kemudian cara yang kedua. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Cara kedua dengan terang Roh Kudus atau urim. Terang Roh Kudus atau urim. Tadi tumim, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Bisa yaitu membuang ragi.
Caranya dengan tumim. Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Yang kedua dengan urim. Dengan terang Roh Kudus. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Itu urim. Jadi tumim dan urim. Firman pengajaran yang benar, Injil kemuliaan Kristus bagaikan terang. Dan juga yaitu urim. Yaitu terang Roh Kudus. Terang firman pengajaran dan terang Roh Kudus. Itu cara untuk membuang ragi. Baik dalam hidup pernikahan tadi. Baik di dalam pergaulan dan sebagainya. Itu. Nah. Urim dan tumim. Itu ada di dada imam besar agung. Urim dan tumim itu ada di dada imam besar. Inilah ya, untuk membuang ragi dengan sinar Injil kemuliaan Kristus, ya, dan juga dengan yaitu terang Roh Kudus, urim, tumim dan urim. Imam besar agung di dada ya, itu ada urim dan tumim. Ya, itu cara yang kedua. Ya. Cara yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Terang dan terang ada persekutuan. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini terang ya, kasih Allah. Lewat darah Yesus dicurahkan di atas kayu salib ini. Jadi bagaimana proses 3 terang ini untuk mematikan dosa ini. Ya. 3 tadi terang. Ya. Sebab kalau ada terang, ragi ini tidak bisa. Ragi ini mati. Ragi ini akan bertumbuh kalau ada dalam kegelapan. Tapi kalau disinari dengan terang. Ya, maka ragi-ragi itu akan mati. Jadi kalau urim dan tumim itu bekerja, maka semua ragi dosa akan ditunjukkan. Dan kita bisa menyadari dosa-dosa kita. Setelah kita menyadari dosa kita lewat urim dan tumim tadi, kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan, mengaku dosa kepada sesama. Maka saat itu darah Yesus aktif bekerja untuk mengampuni segala dosa. Untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan bahkan darah Yesus akan mencabut akar-akar dosa. Sehingga kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya. Ragi itu tidak akan tumbuh lagi. Karena sudah dimatikan tadi. Ya. Dimatikan seakar-akarnya. Di dalam Amsal. Ya. Di dalam Amsal 28. Amsal
28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kalau kita mau membuang ragi, posisi kita itu seperti bayi yang baru lahir. Kita dikasih Tuhan seperti bayi yang ada dalam gendongan tangan Tuhan. Ada dalam gendongan tangan Tuhan. Kalau kita menggendong bayi gimana? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak kalau gendong bayi masa begini. Kalau gendong bayi pasti ada di dada. Ya, pasti ada di dada, dalam pelukan ini. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kita membuang ragi, posisi kita seperti bayi baru lahir. Sangat dikasih oleh Tuhan. Ada dalam gendongan pelukan tangan Tuhan. Berarti ada di jantungnya Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ya, kasih Tuhan nggak pernah berhenti. Dan jangan sekali-kali kita meragukan kasih Tuhan. Dia sudah membuktikan kok. Yang baru kita perangi, dia mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit dan selanjutnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah ini saudara dikasih. Jangan kita ragukan. Kalau kita baru memperingati kematian kebangkitan, jangan ragu. Jangan meragukan kasih Tuhan. Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi kalau kita berada di dalam gendongan Tuhan, kalau kita berada dalam gendongan tangan Tuhan, hasilnya apa? Ya, hasilnya. Ya. Jadi kalau kita berada di dalam gendongan tangan Tuhan, hasilnya yang pertama, tangan kasih Tuhan akan menanggung kita. Artinya Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara, untuk melindungi kita sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi kita. Dan yang kedua, tangan kasih Tuhan memikul kita. Tuhan memikul segala beban kita sehingga kita menjadi enak dan ringan. Bahkan segala masalah kita diselesaikan tepat pada waktunya. Amin. Dan tangan kasih Tuhan menjunjung kita. Artinya menopang kita supaya tidak jatuh. Tapi justru diangkat terus. Dan yang terakhir, tangan kasih Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menyucikan,
Tuhan mengubahkan kita sekalipun sedikit demi sedikit sampai kita sempurna. Sehingga kita layak untuk naik ke awan-awan permai dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Nanti terus masuk ke 1000 tahun damai, masuk kota Yerusalem yang baru. Inilah langkah-langkah yang perlu kita perhatikan di hari-hari ini, yaitu untuk kita mencapai pada Paskah. Ya, masuk dalam perjamuan kawin anak domba, kita lepas. Ya, kita lepas dari segala pengaruh-pengaruh yang ada. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, dimanapun saudara berada, biar firman Tuhan tertulis dalam urapan Roh Kudus bisa dikurung dalam hati kita. Bukan sekedar dengar kanan, keluar kiri. Tapi biar firman itu ada di dalam hati kita. Yang akan menolong kita lebih jauh. Untuk kita bisa nanti sampai masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Lepas dari dunia ini. Kita bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara yang ada dimanapun di rumah masing-masing yang sudah mempersiapkan perjamuan, siapkan perjamuan. Kita akan pujikan satu pujian untuk saudara bisa mempersiapkan ya perjamuan ini. Dari atas kembali. Firman-Mu lebih Amin. dari segala perkara. Firman-Mu dari pribadi-Mu lebih dari segalanya. Kebutuhan Haleluya. yang terutama. Mengajarku Ya, firman-Mu akan membuka mata hati ini, bisa melihat memandang Engkau, bisa memandang ladang. berada jalan kebenaran. Nama-Mu Amin. Yesus, Nama yang berkuasa. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mengenal Ya, lebih pribadi haleluya. sebagai Haleluya. kasih-Mu. Ku rasakan
berseru, ku merindukan firman-Mu. Sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Kita pujikan dari atas. Saya undang sidang jemaat dimanapun saudara berada. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pegang tubuh dan darah Tuhan. Menjadi kebutuhanku Ya. yang terutama. Oh, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Haleluya. Ke arah jalan Ya. kebenaran. Oh, haleluya. Yesus, nama Haleluya. yang ku bahagia Ya. mengenalmu Amin. lebih Oh, pribadi. terima kasih. Biar kami boleh mengenal-Mu lebih dalam. Biar mengasihiku, ku rasakan kasih-Mu baru tiap hari. Betapa sukacitaku melimpah karena firman-Mu. Kasih Bapa memenuhi hidupku. Hati berseru, ku merindukan firman-Mu. Sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Mari saudara, ada satu sukacita oleh karena firman, merindukan firman. Saudara boleh mengangkat tangan. Haleluya. Ya Yesus, haleluya. Ya Yesus, haleluya. Ku merindukan firman-Mu. Sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Sebab ku sadar. Sekali lagi. Sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman-Mu kekuatan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Urim dan Tumim yang menyinari sehingga ragi-ragi itu akan lenyap dari kehidupan kita ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun firman-Mu keras dan tajam, tapi itu merupakan satu kekuatan sehingga kami boleh melepaskan ragi-ragi itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau memperhatikan kami, Engkau sedang mengulurkan tangan kasih-Mu buat kami. Sehingga kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Bahkan lewat uluran tangan-Mu Engkau menuntun kami Tuhan. Untuk kami boleh sampai di dalam pesta perjamuan kawin anak. Pesta yang terakhir Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau tolong bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Supaya Bapa di dalam surga mereka juga bisa menerima, mengerti, bahkan memperhatikan firman-Mu dalam hidup kami ini. Mengurung firman-Mu dalam hati ini yang terus akan memberikan kekuatan dalam kehidupan. Bahkan jadi perisai. Di mana panah-panah si jahat, panah-panah si iblis itu akan terus diluncurkan. Tapi kami boleh mendapat satu kemenangan oleh karena perisai itu yang akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah malam hari ini kami juga mendapat kemurahan untuk boleh ada dalam perjamuan suci ini. Bapa, biarlah kami sungguh-sungguh sekalipun kami di rumah kami masing-masing, tapi benar-benar
Kami ada dalam suasana ibadah di mana Engkau berada di tempatnya masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi. Kalau masih ada kekurangan, kelemahan yang masih ada dalam kehidupan ini, ampuni Tuhan. Kekurangan, kelemahan, bahasa dosa yang ada pada kami. Sehingga kami boleh layak terima dan makan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami terima. Bubuhkan kuasa dan berkat di dalamnya Tuhan. Sehingga kami boleh terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Untuk memberi kekuatan kami, menolong dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat tubuh Tuhan di tangan kanan di atas kepala. Cawan darah ada di tangan kiri, letakkan di depan dada. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita pegang cawan yang ada darah Yesus. Darah yang sama mampu menyucikan kita, menolong kita. Bahkan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamak dan imani bahwa darah Yesus ini akan bekerja untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu buat kami malam hari ini. Di mana Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana untuk kami mempersiapkan untuk masuk dalam Paskah terakhir. Lepas dari dunia ini. Lepas dari keterikatan yang ada. Dan biarlah lewat perjamuan malam hari ini Tuhan,
Engkau juga memberi kekuatan kami untuk menghadapi apapun Tuhan. Yang sakit lewat kuasa darah, Engkau akan jamah, Engkau akan sembuhkan, angkat sakit penyakit yang ada. Yang ada masalah problem, Engkau juga sudah memberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan tolong dalam setiap kehidupan nikah ini. Supaya tidak ada ragi-ragi yang merusak dalam nikah ini Tuhan. Tapi Engkau akan menyinari dalam setiap kehidupan nikah. Juga pergaulan-pergaulan. Dalam pergaulan di mana aja kita berada. Engkau juga akan tetap menerangi. Supaya pergaulan-pergaulan kita itu tidak ada dalam gelap. Tapi terus mendapat sinar daripada Engkau. Sehingga ragi itu tidak akan dapat bertumbuh dan merusak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan sekali lagi yang sakit dalam tubuh jasmani dimanapun berada. Bahkan yang sudah menerima yaitu tubuh dan darahmu. Kesembuhan sudah terjadi. Biarlah Engkau yang sudah menolong. Mereka bisa merasakan, memberikan kesaksian bahwa Engkau sudah jamah, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah mengangkat sakit penyakit yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan hidup nikah dan buah nikah ke dalam tangan-Mu. Juga berdoa untuk sidang jemaat yang harus dalam pekerjaannya Tuhan. Mengurangi jam-jam dalam bekerja. Yang berusaha Tuhan. Engkau juga tolong. Bagi mereka yang merasakan penurunan di dalam usaha mereka. Dalam pekerjaan mereka. Tapi kami tahu Engkau akan tetap memelihara kehidupan kami ini Tuhan. Bagi kehidupan kami yang sungguh-sungguh. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Karena tangan kasih anugerah-Mu mampu memelihara dalam kehidupan kita. Terima kasih. Sekarang kami berdoa juga untuk keadaan-keadaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah bangsa negara kita ini. Biarlah penularan-penularan itu akan segera Engkau tarik Tuhan. Karena kami percaya semua adalah seizin Engkau. Tetapi Engkau yang mempunyai hal yang akan terjadi di depan. Dan kami percaya Tuhan Engkau sedang memberi kesempatan buat dunia ini. Untuk bisa bertobat. Untuk bisa datang kepadamu Tuhan. Untuk bisa terselamatkan Tuhan. Bukan saja oleh wabah ini. Tapi terselamatkan Tuhan. Sampai kekal selama-lamanya. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kami tahu. Engkau mampu mengerjakan itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan seluruh kehidupan kami. Sidang jemaat-Mu. Dimanapun berada. Engkau akan memberikan damai sejahtera. Engkau akan memberikan kasih karunia dan limpahkan berkat. Baik itu cara jasmani terlebih secara rohani Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur atas segala pernyataan-Mu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini. Sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.